Bahkan lebih baik dari Malaysia itu nggak tepat karena kita sudah termasuk kategori rentan. Malaysia misalkan hutangnya cukup banyak tapi mereka industrinya kuat. Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia. Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia? Malaysia naik. Ringgit naik ke paras tertinggi dalam tempoh 11 bulan. Kondisi ekonomi di negara Anda mungkin sekarang ini nampak baik-baik saja, ya. Tapi tengok nanti subsidi semua dicabut. Ya, negara yang punya utang terbanyak ke negara Cina. Habis Indonesia ada berapa miliar utang dia ke Cina? Titik sendiri. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan baik-baik saja, dipermudahkan urusan hari ini dan kedepannya ya. Oke teman-teman, ada satu video yang telah diantarkan kepada Sari, suruh Sari membahaskan. Ini Sari lihat videonya tuh pasal utang. Ini mengingatkan kepada Sari satu peribahasa. Gajah di depan mata tak nampak, tapi kuman di seberang lautan boleh nampak. Nah, gitulah yang menggambarkan keadaan saat ini. Ramai netizen Konoha itu berkomentar pasal hutang Malaysia. Dia bahas pula utang daripada negara lain. Hutang dia sendiri itu dia tak nampak. Nah, segitulah umpamanya ya teman-teman. Oke, kita tonton dulu video yang telah diantarkan itu. Nanti kita akan bahas, kita tunjukkan juga beberapa video lainnya. Oke, so menarik. So tonton video ini sampai akhir ya. Cium. Kurang tepat ketika sebagian orang bilang bahwa hutang luar negeri kita masih di bawah kontrol, bahkan lebih baik dari Malaysia. Itu nggak tepat karena kita sudah termasuk kategori rentan. Malaysia misalkan hutangnya cukup banyak tapi mereka industrinya kuat. Itu membuat dia kuat untuk sehingga hutang sebanyak apapun tapi mereka bisa terus berinvestasi, produktivitas mereka ditopang oleh industri. Sedangkan di Indonesia industri kita justru menurun, hanya 18% kontribusinya. Dan saat ini kita bergantung pada ekspor batu bara, hanya itu. Ekstraktif yang pertumbuhannya tidak akan sustain karena suatu saat batu bara akan habis. Nanti ketika batu bara habis kita membiayai hutang ini pakai uang dari mana? Nah, kalau Jepang, Malaysia hutang rasio mereka tinggi, mereka punya industri yang kuat sehingga ekonomi mereka itu udah ekonomi masa depan yang ditopang oleh industri manufaktur yang berkelanjutan ya. Karena kalau kita bergantung pada industri ekstraktif, sampai kapan? Karena batu bara akan declining dalam beberapa. Sahabat Indonesia yang menonton video ini, suka saya ingatkan, saya bukan saja buat video ini, tetapi untuk mengulas kenyataan daripada laman Twitter dari negara anda sendiri yang mengatakan bahawa apa yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia. Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia. Sebenarnya hasil yang kita nampak pada hari ini pada negara Malaysia adalah kerana kebijakan pemimpin kami yang terdahulu. Pemimpin kami mengamalkan dasar ekonomi yang betul daripada tahun 1970 sampailah pada lewat 2010. Tapi potensi negara Indonesia itu jauh lebih besar daripada negara kami. Walaupun Indonesia jauh lebih awal merdeka pada kami, tetapi duka citanya pada ketika pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sehingga 1967 hampir tiada pembangunan dekat Indonesia. Malah dasar Soekarno membuatkan inflasi merayap. Indeks kos tarikh hidup dekat Indonesia meningkat daripada 100 pada tahun 1958 kepada 600,000 pada tahun 1967. Kiranya boleh kita katakan bahawa pembangunan negara Indonesia bermula dari kosong pada zaman pemerintahan Soeharto. Dalam masa yang sama, dekat tanah Melayu ataupun dekat Malaysia pada ketika itu, di bawah kepimpinan Tun Razak dan juga Tun Hussein, telah mengubah ekonomi Malaysia yang bergantung kepada ekspor bahan mentah kepada gantian input. Pada ketika inilah kita dapat lihat pembangunan infrastruktur mula digiatkan. Usaha daripada Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menyediakan tapak
untuk zaman industrialisasi di bawah Tun Mahathir pada tahun 1981 hingga tahun 2000. Pada ketika inilah zaman beliaulah menyebabkan ekonomi negara kita melonjak ke tahap yang baru. Boleh lihat peningkatan ekspor Malaysia mencecah 100% daripada KDNK pada tahun 1980-an. Walaupun Suharto menjalankan dasar yang lebih kurang sama, tetapi tidak cukup intensiti yang ada seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia. Maka ketika inilah yang kita namakan sebagai pemisahan besar ekonomi Indonesia dan juga Malaysia yang pertama. Kedua pula berlaku ketika zaman krisis kewangan pada 1997 hingga 98 dekat Asia. Kali ini Malaysia bertuah memiliki Pak dan juga Datuk Seri Najib Razak yang ketika itu mengubah dasar ekonomi negara kita kepada meliberalisasikan pelaburan dan perdagangan dan mula mengurangkan kebergantungan kepada ekspor. Di zaman inilah FTA dan juga FPI menjadi tumpuan utama negara kita. Dalam masa yang sama, Suharto cuba untuk mengamalkan dasar yang sama tetapi gagal cekak dengan Malaysia kerana fasiliti dekat Indonesia tidak sebaik di Malaysia. Tun Razak dan juga Tun Chun On telah menyediakan tapak untuk pembangunan infrastruktur di Malaysia dan kemudian disambung oleh Tun Mahathir pada zaman beliau yang kita kenali dengan pembinaan projek mega yang sangat mengasyikkan. Kekurangan infrastruktur menyebabkan daya saing ekonomi Indonesia tidak mencapai apa yang kita capai. Indonesia ialah sebuah negara kepulauan. Jadi untuk menghubungkan antara pulau dan pulau yang lain memerlukan infrastruktur yang berkelas dunia. Jadi atas sebab itulah carta ease of doing business yang dikeluarkan menunjukkan bahawa Indonesia lebih rendah berbanding dengan Malaysia dan Singapura. Indonesia pula lokasinya kurang strategik, jauh daripada laluan perdagangan utama dunia. Kerana itulah Jokowi pada zaman pemerintahannya menumpukan 100% tumpuan kepada menaikkan infrastruktur dekat negara Indonesia. Idea Jokowi seperti poros maritim dunia sebenarnya adalah untuk cuba meningkatkan daya saing Indonesia. Atas sebab itu, saya berpendapat bahawa sekiranya Indonesia memiliki pemimpin yang tepat yang mampu menyambung legasi Jokowi, insya-Allah potensi Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Sebab itu, ada badan-badan dunia meramalkan Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi ekonomi keempat terbesar dunia. Tapi untuk jadi seperti itu, Indonesia perlu ada pemimpin yang tepat. Buat masa sekarang, Indonesia adalah naga yang sedang tidur. Bergantung kepada siapa yang... Ya, sangat informatif daripada pembicara daripada Malaysia ini. Banyak pengetahuan sehari yang baru ya. Ternyata itu tadi katanya, kenapa ekonomi Malaysia lagi maju daripada Indonesia. Nah, kalau Indonesia ya, sebelum pemerintahan Jokowi memang terbilang agak lambat lah ya sebelum itu. Nah, sekarang ini ada juga lah sedikit-sedikit pembangunan baru di era Bapak Jokowi. Nah, Sari tak tahu lagi ya nanti ke depannya macam mana, disebabkan pemerintahan Jokowi ini akan segera berakhir dan akan digantikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Kita lihatlah nanti ke depannya. Oke, kita bahas tadi mengenai pasal Malaysia. Ternyata Malaysia dari dulu lagi mereka sudah mulai merancang apa-apa hingga sekarang kita boleh nampak hasilnya dinikmati oleh rakyat Malaysia. Tapi sekarang itu Indonesia baru saja memulai. Nah, nanti yang akan dirasakan itu beberapa puluh tahun yang akan datang, macam generasi yang akan datang lah. Mungkin kan sekarang dibuat akan langsung didapat. Tapi ini kembali lagi kepada rakyatnya menurut Sari ya. Macam infrastruktur yang dibangun itu kena dijaga juga oleh siapa? Mestilah rakyatnya. Contohnya sudah dibangun kereta cepat tapi rakyatnya merusak dengan cara itu hari mencuri bantal lah, relnya pula dicuri. Nah, itu rakyatnya sekarang yang kena diubah juga pemikiran mentalitinya. Nah, supaya sama-sama menjaga supaya juga di masa akan datang anak-anak kita boleh menikmatinya. Serupa macam Malaysia, mereka dari dulu membuat tapi sekarang tetap terjaga. Nah, mendapatkan hasilnya juga sekarang ini. Menurut Sari sangat-sangat informatif ya video yang diulas tadi abang ini.
Nah, kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Negara yang punya utang terbanyak ke negara Cina. Pakistan 26,6 miliar US dollar. Sri Lanka 8,9 miliar US dollar. Laos 5,3 miliar USD. Bangladesh 6,1 miliar US dollar. Kamboja 4 miliar US dollar. Belarus 3,9 miliar USD. Negara mana tuh beda? Ethiopia 6,8 miliar US dollar. Kenya 6,7 miliar US dollar. Tak kenya-kenya dia berutang. Itu kenyang. Mesir 5,2 miliar US dollar. Mesir pun utang ke Cina, Ci. Iyo. Nigeria 4,3 miliar US dollar. Ekuador 4,1 miliar USD. Angola 21 miliar US dollar. Angola tuh negara mana, Mirul? Habislah Angola tuh. Udah jadi punya Cina nanti negara dia. Zambia 6,1 miliar US dollar. Habis Indonesia ada berapa miliar utang dia ke Cina? Titik sendiri. Ringgit Malaysia naik. Ringgit naik ke paras tertinggi dalam tempoh 11 bulan. Hari inilah 1 Sing Dollars bersamaan dengan 3.38 ringgit Malaysia. So, zaman madani, ringgit Malaysia mengguguk kepada hampir semua mata wang dunia dalam masa 6 bulan. Kerajaan ini betul-betul bagus. Saya Amoy dari Penang. Ringgit terus mengukuh berbanding dolar Amerika dan mencecah paras tertinggi dalam tempoh 14 bulan. Mata wang negara turut mencatat kenaikan buat hari ke-10 berturut-turut susulan jangkaan penurunan kadar faedah oleh Rizal Persekutuan Fed Malaysia Amerika Syarikat bulan depan. Ringgit meneruskan momentum kenaikan dari minggu lepas untuk ditutup lebih tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada Isnin di tengah-tengah kelemahan indeks dolar Amerika. Pada 6 petang, ringgit naik kepada 4.4240 berbanding dolar Amerika daripada 4.4945 ketika ditutup pada Jumaat minggu lalu. Mata wang tempatan mencapai paras tertinggi harian pada 4.3945 pada 11.46 pagi dan dibuka pada paras terendah harian itu 4.4970. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalah Malaysia Berhad Dr. Muhammad Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit terus mengukuh berbanding dolar Amerika dan melepasi paras sokongan segera kepada 4.4005 pada sesi awal urus niaga tetapi jatuh sedikit pada sesi petang. Dalam pada itu, ringgit diniagakan lebih tinggi berbanding sekumpulan mata wang utama dan mengukuh berbanding rakan-rakan di ASEAN. Itu tadi ya, sekarang ringgit tengah naik. Hari ada satu kreator daripada Konoha sana ya mengatakan wah ringgit jatuh di paras terendah katanya, sedangkan tak berkaca ya, seperti yang Sari bilang di awal tadi tuh, gajah di depan mata tak nampak, kuman di seberang lautan sono yang kecil itu boleh dia nampak gitu. Nah maksudnya itu negara lain yang punya hutang dia boleh nampak ya, padahal di negara kita sendiri lebih banyak misalnya hutangnya. Nah itu dia tidak nampak ya, tidak nampak atau pura-pura tak nampak, itu tak tahulah ya. Utang Indonesia ke Tiongkok melesat tajam jadi 326 triliun rupiah. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia per Juli 2023 naik 0,07%, sekitar 6.092 triliun rupiah. Ternyata hutang Indonesia itu mengerikan. Biar nggak ambigu, kita bahas aja ya. Jadi gue baru aja baca satu artikel dari Kompas yang mengatakan bahwa hutang Indonesia di tahun 2024 bunganya aja itu bisa mencapai 500 triliun. Nah kalau kita bagi nih 500 triliun itu komposisinya adalah 456,8 triliun itu hutang dalam negeri. Sementara 40,4 triliun itu adalah hutang luar negeri. Jadi kurang lebih hampir 500 triliun. Nah pertanyaannya 500 triliun itu gede atau kecil? Kalau kita bandingkan dengan APBN kita, 500 triliun itu mencangkup hampir 22,6%. Artinya apa? Artinya dari total APBN kita 22,6% itu sudah terserap hanya untuk bayar bunga hutang. Itu gede banget loh. Yang pastinya tadi kita sudah lihat ringgit itu sudah naik ya teman-teman. Ini untuk penambahannya video terakhir kali ini. Kita tonton dulu videonya, nanti kita akan bahas ya. Seperti apa? Sujum. Kondisi ekonomi di negara Anda mungkin sekarang ini nampak baik-baik saja ya, tapi tengok nanti subsidi semua dicabut
Ya, karena hutang negara Anda itu sudah terlalu banyak, defisit sudah terlalu tinggi. Pemerintah tidak ada uang untuk membiayai, memanjakan Anda semua. Tengok nanti kalau semua dicabut subsidinya, ya. Macam mana ekonomi negara Anda, macam mana kehidupan negara Anda. Sekarang pun banyak warga Anda yang bekerja di Singapura karena gaji tak cukup, ya. Mau gaji banyak, mereka harus kerja di luar negeri juga. Orang-orang Malaysia banyak kerja di luar negeri. Dan saya juga mau mengajak Anda untuk menengok cermin sebelum menghina orang dengan sifat-sifat yang teruk, misalnya malas, ya, munafik, kemudian egois, kemudian suka selingkuh, ya. Terus macam-macam lah, apa-apa yang Anda tuduhkan kepada orang lain, Anda hakimi orang lain, itu nak tengok cermin dulu. Jangan-jangan Anda lebih parah sifatnya, ya, mohon maaf. Supaya Anda nggak ditertawakan orang dan dipermalukan orang, ya. Ternyata Anda punya sifat-sifat teruk semacam itu. Jadi saya sarankan sebelum menghakimi orang lain, tengok cermin dulu. Terima kasih. Ya, oke, sebenarnya ini perkataannya ini mau dikatakan kepada dia, ya. Patutnya dia yang bercermin dulu. Betul kan? Kenapa dia suruh orang lain? Dia yang seharusnya terlebih dahulu bercermin, mengatakan negara orang ya punya hutang katanya, sedangkan kita sudah tahu ya negara kita pun banyak juga hutangnya. Mana negara yang tidak ada hutang? Nah, tadi tuh juga ini kreator, kita tak payah sebut namanya kalau boleh ya teman-teman yang berkomentar, supaya dia tidak semakin famous. Kita bahas apa konteksnya, apa kontennya saja. Tak payah kalau boleh kita sebutkan namanya. Kita hanya bantah apa narasi yang dia buat, ya. Untuk tadi ada pernyataan yang dia katakan tentang rakyat Malaysia itu ramai yang bekerja ke Singapura. Bekerja ke Singapura itulah salah satunya. Tadi dikatakan ya malas. Tengok, kalau orang Malaysia malas, tak mungkin dia boleh jauh-jauh ke Singapura untuk bekerja. Nah, gitu ya. Kalau malas tak mungkin lah jauh-jauh ke negara orang untuk bekerja kan. Dan juga salah satunya kenapa mereka bekerja ke sana bukan berarti gaji mereka itu tidak cukup. Tapi mereka yang mau bekerja ke Singapura itu mereka mau gaji lebih. Kalau di Malaysia pun sebenarnya cukup, tapi kan mau lebih lagi, jadi mereka memilihlah bekerja di Singapura. Serupa macam orang Indonesia juga. Nah, di Indonesia pun sebenarnya ada kerja, tapi gajinya itu sedikit, cukup makan. Terpaksalah mereka ini datang ke luar negara, merantau ya. Kebanyakan juga kalau orang kita itu dia melalui jalan tikus. Tapi kalau orang Malaysia tidak boleh ya, dan tidak ada di sana, itu ilegal. Nah, itu yang membedakannya ya. Belum kita menyuruh orang lain bercermin, sadar diri dulu, bercermin dulu kita sudah bagus semacam mana, baru suruh orang lain. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, so itu menurut Sari. Kalau kalian ada komentar, pandangan lain, pendapat kalian boleh bagi komennya dekat ruang komen dekat bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. See you on my next video. Bye.